Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas akuntansi 2B Malam, yang beranggotakan saya sendiri, Sapriani, Saya Fitriani. Saya Sri Agustini. Saya Dana Putri Utami. Dan saya Yuliana. Di sini kami akan mendiskusikan tentang brainware sistem komputer. Yang pertama, menurut kalian apa saja sih pengertian brainware itu sendiri? Menurut saya yang pertama yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer atau juga disebut dengan pengguna komputer. Kalau menurut saya sih, secara sederhana istilah brainware ini dirujuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Kalau menurut saya, orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Kalau menurut saya pribadi, semua personil atau tenaga kerja di bidang komputer yang terlibat dalam pengerjaan komputer dalam pembentukan sistem komputerisasi. Kalau menurut kalian komponen-komponen komputer itu apa aja sih? Komponen brainware ada 3. Yang pertama ada network platform. Di situ ada administrator, backup operator, power user. Yang kedua ada web platform. Isinya itu ada webmaster, designer, user. Yang ketiga ada software builder. Isinya ada analisis sistem, programmer, operator. Menurut kalian sendiri tingkatan dari brainware itu apa saja sih? Yang pertama ada sistem analisis, orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan suatu sistem operator. Kalau yang kedua, programmer, orang yang memiliki kemampuan untuk menulis perintah-perintah pada bahasa pemrograman. Yang ketiga ada administrator, orang yang dapat mengelola sebuah sistem operasi dan beberapa program yang berjalan pada suatu sistem jaringan komputer. Yang keempat itu ada operator, yang dimana orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut dengan user. Operator sendiri menjalankan aplikasi komputer yang diperoleh dari administrator. Menurut kalian adakah profesi tersendiri atau keahlian dari pengguna komputer atau brainware itu sendiri? Yang pertama yaitu komputer programmer, yang itu bertugas membuat dan mempersiapkan program berdasarkan spesifikasi program yang dibutuhkan. Yang kedua, data enter komputer, yang bertugas melaksanakan data input dari sumber data yang diakses ke dalam media komputer. Yang ketiga itu ada scheduler, yaitu yang bertugas menyusun jadwal yang akan dipakai sebagai pedoman operasional bagi semua bagian pada pengoperasian komputer. Pengguna komputer pasti memiliki dampak bagi pengguna atau brainware. Menurut kalian apa aja sih dampak-dampaknya? Kalau dari dampak positifnya itu seperti adanya lowongan pekerjaan baru di bidang komputer. Yang kedua, memberikan kepuasan yang makin besar, dan dalam pengelolaan data yang kompleks diharapkan akan lebih mudah diolah dengan komputer. Dan yang ketiga itu mempercepat jasa pelayanan di rumah seperti pembuatan surat, dan yang keempat itu membantu penyelesaian PR anak sekolah. Dan dampak yang dampak negatif ada 3, yaitu kurang terjaminnya data komputer yang terekam sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua, kurangnya pengawasan penggunaan data yang lain. Yang ketiga, timbul ancaman pengangguran akibat efisiensi dalam penanganan pekerjaan. Jadi kesimpulannya, brainware termasuk bagian yang sangat penting dari sebuah sistem komputer. Hardware komputer tidak akan berjalan tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan berjalan tanpa adanya brainware. Jadi ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Brainware tersendiri merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam perangkat komputer. Lalu setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru dapat bekerja untuk membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan maupun pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah,